Salam sejahtera buat saudaraku yang kekasih. Kita ketemu di channel yang sama, Siraman Kalbu sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang sungguh baik, pakailah kami seturut dengan rencanamu, membawa damai sejahtera untuk setiap umat yang bersentuhan dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan demikian. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sering kita merasa tenang dan lega ketika bertemu dengan orang yang kita harapkan membantu kita, menyertai kita, mengerti apa yang di hati dan pikiran kita, dan selalu mau ikut jalan pikiran kita dan mengerti segala sesuatu yang belum kita ucapkan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi sosial, dan di mana-mana saja pun berada. Hal ini dialami oleh Rasul Paulus ketika dia pergi ke Troas dengan semangat yang luar biasa, mau memberitakan berita Injil kepada orang-orang yang rindu akan firman Tuhan di sana. Namun ketika dia sampai di Troas, dia merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya, karena tadinya dia mengharapkan di Troas sudah ada Titus anak rohaninya yang akan dijumpainya, memberikan segudang informasi tentang jemaat yang ada di sana, supaya dia lebih luwes, lebih tenang, lebih nyaman untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Ada banyak orang yang sangat senang menyambut Paulus di sana, tapi hatinya tidak lega dan tidak tenang. Alhasil Paulus pamitan, dia pergi ke Makedonia, dan di Makedonia dia juga memiliki berita tentang namanya yang sangat harum. Banyak orang menyambut dia, dan dia melayangkan firman Tuhan, mengadakan banyak mujizat yang dipakai Tuhan lewat dia, sehingga banyak orang yang diselamatkan di tengah-tengah jemaat yang rindu akan keselamatan itu di tengah-tengah kota Makedonia. Sayang, 1000 kali sayang saudaraku yang kekasih. Sedemikian banyak pun orang yang rindu akan berita keselamatan dan merasa diselamatkan oleh berita Injil itu, tapi ternyata ada banyak orang juga yang tidak senang akan kehadiran Paulus di tengah-tengah mereka di Makedonia. Sebab ada banyak orang yang merasakan bahwa berita Injil membawa keharuman dan kehidupan bagi mereka dalam nama Yesus, dan Allah memang membuat namanya menjadi harum. Tapi sebaliknya, berita tentang Injil dan sekaligus pengajarannya tentang Injil yang meski disampaikan kepada banyak orang adalah berita yang mematikan buat mereka. Alasannya karena gerakan penginjilan, karena misi penginjilan buat sebagian orang tidak memberikan hidup, karena tidak ada jaminan yang pasti secara materi kepada mereka. Saudaraku yang terkasih, bahwa firman Tuhan terkait dengan Allah,
terkait dengan kesejahteraan hati, pikiran, dan kehidupan kita secara rohani adalah kehidupan surgawi yang tidak sama sekali menawarkan secara materi. Ingat, supaya kita mencari bekal hidup di sorga dan di dunia dan di sorga, yakni bekal kehidupan rohani. Oleh karena itu, sekalipun tidak memiliki ukuran sebesar apa materi bagi orang yang akan memberitakan Injil, tapi tetaplah beritakan Injil. Karena siapa yang mengutamakan berita tentang kerajaan Allah, baginya akan diberikan Allah berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk senantiasa mau dan terbuka, bergegas memberitakan berita Injil, berita sukacita yang menghidupkan kepada banyak orang sampai ke ujung dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mencerahi hati dan pikiran kami, bahwa keharuman nama Tuhan lewat kemauan kami menyampaikan berita sukacita akan nyata dalam kehidupan kami, dan kami akan sejahtera dalam hidup ini jikalau kami senantiasa mau dipakai oleh Tuhan memberitakan berita damai sejahtera sampai ke ujung bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.